uh, kalau gitu kita langsung mulai saja karena kami tidak membacakan CV dari narasumber. Kami minta untuk Mas Erdin sebelum memulai membahas tentang beasiswanya dan membahas tentang beasiswanya lah. Kami minta untuk memperkenalkan diri dulu ke para audiens kita agar mereka bisa lebih merasa akrab gitu ke pematerinya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Saya persilahkan ke Mas Erdin untuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lesti, selamat pagi Mbak Anggi, selamat pagi teman-teman pengurus dari PPI India, dan selamat pagi teman-teman ya peserta workshop pada pagi hari ini. Apakah suara saya jelas? Jelas, Mas. Terima kasih. Sebelumnya pada pagi hari ini saya akan membawakan workshop tentang ICCR. Sedikit sharing lah tentang pengalaman bagaimana mendaftar ICCR, prosesnya sampai pengumuman ICCR. Izin share screen. Mohon izin bertanya, untuk slide-nya apakah sudah jelas? Bisa dilihat? Ya, bisa Mas. Jelas Mas. Jelas Mas. Oke, di sini saya akan membawakan atau memperkenalkan tentang ICCR. Sebelumnya kan ini beasiswa yang memang sudah lama menjadi salah satu pengirim student-student kita ke India. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Erdin. Saya penerima ICCR tahun 2021-2022. Sekaligus pengurus PPI India di tahun yang sama juga. Saat ini saya kuliah di Gujarat Technological University di jurusan Instrumentation and Control. Ini sedikit tentang saya. Saya aslinya lulusan Diploma 4 dari Politeknik Energi dan Mineral Akam Migas di Blora, Jawa Tengah. Kemudian sekaligus penerima beasiswa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2016 sampai tahun 2020. Saya aslinya lahir di Kayu Adik, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Mungkin pulaunya kecil banget sampai teman-teman mungkin nggak bisa melihat kalau pakai Google Maps. Jadi harus di zoom baru ketemu. Tapi dari sinilah saya belajar bermimpi lah. Intinya saya pengen ke luar negeri, apapun dari latar belakang saya nggak melihat. Intinya saya pengen punya mimpi. Saya kalau ada kesempatan harus diwujudkan. Kemudian kalau ditanya hobi, saya hobinya musiman dan mood. Ya kalau suka traveling, ya saya traveling. Kalau suka makan. Jadi nggak punya hobi spesifik loh. Kemudian sempat tidak pernah bermimpi jadi anak teknik, tapi rezekinya di sini. Dan kemudian saya nggak pernah menang lomba selama Diploma 4. Tapi dari saya nggak pernah menang lomba ini, saya wujudkan dalam proyek. Saya melakukan proyek-proyek kecil-kecilan di kampus, kemudian aktif di luar. Jadi apapun yang kita miliki, apapun yang merasa bahwa kita punya kelebihan, maka wujudkan di situ. Kalau kita kurang di tempat lain, maka kita lebihkan di tempat yang lainnya. Misalnya saya nggak pernah lomba, ya aktif di proyek atau kegiatan-kegiatan yang turun di masyarakat atau di organisasi. Sehingga jadi kita tidak terbeban, oh saya ini nggak pernah menang lomba, tapi aktiflah di organisasi. Oh, saya punya ternyata relasi-relasi teman-teman yang mungkin akan berguna ke depannya. Ternyata saya punya aktif kegiatan-kegiatan masyarakat, seperti itu. Jadi pagi hari ini kita akan bahas tentang ICCR, kemudian saya akan menjelaskan mengapa harus kuliah di India, kemudian tujuan ICCR itu sendiri, kemudian benefitnya, kemudian berkas wajib dan opsional ICCR, kemudian tahapan beasiswa ICCR, strategi dari penerima ICCR, kemudian tutorial pendaftaran, seleksi ICCR, dan pengumuman beasiswa ICCR. Ini mengapa harus India? Sebenarnya banyak alasan, tapi ini yang paling harus teman-teman ketahui bahwa pertama itu memang pendidikan di India itu nomor kedua di dunia dengan 343 universitas dan 17.000 college. Kemudian banyak universitas yang masuk ranking dunia seperti yang disebutin buat debut kita Bu Lesti, bahwa kita universitas di India seperti IIT itu lebih unggul malahan dibandingkan universitas-universitas yang ada di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kita adalah
di India itu adalah nomor kedua startup terbanyak di dunia setelah US. Berarti memang startup di sini itu benar-benar ramah, atau dalam pengembangan ke depan itu memang startup itu akan semakin bersaing, dan itu memberikan peluang yang lebih besar lagi untuk pengembangan startup ke depan. Kemudian yang hobi buku di India juga, sebagai informasi bahwa buku-buku terbitan original di sini kayak Elsevier yang dan lain-lainnya itu benar-benar murah karena diproduksi untuk India itu sendiri atau Asia Selatan. Kemudian yang ini kelebihannya, kalau program S1 di sini itu 3 tahun tanpa skripsi. Jadi teman-teman yang hindar skripsi bisa gabung di sini, tapi kuliahnya itu dari semester 1 sampai semester 6 itu jangan dipandang murah, karena setiap semester itu malah lebih susah lagi kalau mereka itu exam yang terkenal dengan kesusahannya sendiri. Kemudian itu India itu memiliki banyak hari libur nasional. Jadi kayak hampir tiap bulan itu 2-3 minggu sekali itu pasti libur, kayak di Indo. Banyak banget liburnya di sini. Tapi ini kayak hanya selingan aja lah. Tapi India di sisi dari yang kayak high teknologi dan lain sebagainya itu ada wajib untuk dipertimbangkan. Apa sih sebenarnya tujuan dari ICCR ini? Jadi sebelum data teman-teman udah tahu, saya ini tujuannya ICCR. Jadi ketika saya lulus harus yang saya adalah representatif dari ICCR itu. Yang pertama adalah meningkatkan hubungan antar negara, antar penerima dan India itu sendiri. Kemudian adalah promosi kebudayaan India. Makanya ICCR itu sering melaksanakan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang berguna untuk memperkenalkan kebudayaan India, jadi kita bisa sharing antar budaya dan meningkatkan hubungan antar negara. Ini adalah gambaran dari benefit atau undergraduate dari S1 itu sendiri. Saya bagi jadi 2, S1, kemudian S2, dan PhD. Kalau benefitnya di sini kita ada 4 hal, yaitu stipend, Strand, kemudian content grant, kemudian ada project atau tesis. Jadi kurs saat ini ada sekitar 192, tapi biasanya saya bilangnya 200 lah untuk mempermudah perhitungan. Untuk stipendnya sendiri ini ada sekitar 3.600.000 kalau di Indo. Berarti ini udah seperti UMR-nya Jakarta. Jadi udah benar-benar dapat kita lebih tinggi dari UMR. Jadi ketika teman-teman udah mendapatkan beasiswa ini, maka tidak perlu khawatir tentang biaya hidup dan lain-lainnya, karena stipend ini sudah benar-benar memenuhi kebutuhan teman-teman semuanya. Kemudian house rent, ini buku khusus untuk yang keluar asrama. Jika semisal tidak disediakan asrama atau mengalami kesulitan untuk beberapa hal di asramanya, maka bisa mengajukan untuk melakukan sewa rumah di luar dengan biaya yang akan disediakan itu adalah maksimal 6.500. Ini khusus untuk daerah untuk grade 1 city seperti di Mumbai, kemudian di Delhi, dan kota-kota besar lainnya. Kemudian ada content grant, ini seperti kayak buku. Ini biasanya per tahun. Untuk dapatnya itu 5.000 rata untuk S1. Kemudian ini project atau tesis untuk jurusan-jurusan yang memerlukan project atau penelitian akhir. Ini untuk postgraduate S2 atau PhD. Untuk yang pertama itu ada stipendnya juga 20.000 untuk postgraduate. Kemudian untuk PhD ada 22.000, berarti sekitar 4 jutaan lebih untuk S3-nya. Mohon izin dulu, saya sepertinya mau minum air dulu, bentar. Maaf sebelumnya. Yang saya izin menjelaskan lagi tentang sharing tentang postgraduate ini benefitnya. Yang pertama untuk stipendnya sekitar 4 jutaan. Ini hidup di kota manapun seperti Delhi atau Mumbai yang kota-kota dominasinya kota gede. Maka dengan biaya seperti ini, maka sudah dipastikan bahwa akan lebih dari cukup malahan. Berarti bisa saving untuk misalnya kalau di akhir studi akan pulang, maka bisa dari stipend ini bisa dikumpulkan uang sedikit demi sedikit sehingga bisa kembali dengan menggunakan uang sendiri atau jika tidak ingin memakan orang tua seperti itu. Kemudian hasil ini hampir sama dengan S1, sama persis, nggak ada bedanya.
Kemudian yang ini uang buka atau tunjangan per tahunnya untuk postgraduate itu 5.000, khusus untuk MTes sama ME itu 12.500. Kemudian ada project dan tesis untuk yang S2 7.000, kemudian yang S3 ada 10.000. Oke, selanjutnya adalah syarat wajib ICCR. Ini yang benar-benar teman-teman harus siapkan. Intinya jangan sampai di antara satu persyaratan ini ada yang terlewatkan. Kalau terlewatkan maka sudah dipastikan tidak akan lolos. Yang pertama itu adalah paspor. Yang kedua itu KTP atau bisa menggunakan akte kelahiran. Kemudian ada translate ijazah dari SMP sampai SMA untuk S1. Kemudian SMP sampai S1 untuk S2, kemudian SMP sampai S2 untuk S3, kemudian esai 500 kata. Untuk temanya biasanya per tahun berbeda. Jadi sedikit informasi bahwa esai ini kalau tahun saya di tahun 2021-2022 itu menanyakan tentang kepribadian. Nanti saya melihatkan juga bagaimana penyusunan esai saya. Kemudian surat keterangan sehat ini formnya dari ICCR, jadi tidak asal sembarangan mengupload tentang surat kesehatan sehat ini. Kemudian ada foto ukuran paspor. Yang selanjutnya adalah syarat opsional ICCR. Ini adalah syarat pendukung tapi sangat direkomendasikan untuk dilengkapi karena memang ICCR setelah kalau dilihat dari syarat wajibnya tidak akan sangat mudah dipenuhi. Makanya di syarat opsionalnya kita berlomba-lomba memenuhi apa yang bisa kita penuhi. Jadi kita benar-benar penekanannya di syarat opsional kalau bisa kita penuhi semuanya sehingga nanti itu menjadi nilai lebih kita dan menjadi pertimbangan ke depannya kita diterima di beasiswa ini. Yang pertama itu TOEFL untuk S1 450, kemudian S2 500, kemudian S3 550. Ini syarat minimal. Ya sebenarnya tidak ada syarat mutlak dari ICCR, hanya opsional tetapi sangat direkomendasikan. Kemudian surat rekomendasi. Kemudian surat rekomendasi ini bisa dari dosen pembimbing untuk yang S2. Kemudian S1 bisa dari wali kelas sama kepala sekolah. Kemudian motivation letter, kemudian CV, kemudian sertifikat pendukung baik lomba atau ekstrakurikuler. Di motivation letter bisa menjelaskan kenapa memilih jurusan dan kenapa memilih kampus tertentu, sehingga dijelaskan lebih detail tentang motivasinya sehingga memilih kampus tersebut. Kemudian ini adalah syarat tambahan buat beberapa jurusan. Ini wajib untuk jurusan sepertinya akan menjadi kewajiban. Bahkan di beberapa kampus jika tidak dibuat maka itu menjadi maka akan terjadi dilakukan penolakan oleh kampus tersebut. Misalnya GMAT untuk MBA, kemudian proposal riset untuk PSD, kemudian portofolio untuk seni. Kemudian khusus untuk S1 teknik sepertinya harus dari anak IPA. Tidak bisa menerima dari jurusan lain karena dia harus belajar sains sama matematika. Kemudian ini timeline-nya. Ini yang benar-benar teman-teman harus pastikan bahwa timeline ini. Ini timeline-nya sampai terjadi. Yang pertama ada pendaftaran, sepertinya akan dibuka tanggal 25 Januari dan saat ini website-nya lagi error. Jadi memang di minggu-minggu pertama pendaftaran itu pasti selalu error, jadi memang di tengah-tengah, tapi jangan di akhir karena di akhir juga akan sering error. Pendaftaran, kemudian ada seleksi kampus, biasanya 1 bulan. 1 bulan setelah tutup itu seleksi kampus. Jadi teman-teman akan menerima email berkas apa yang kurang, maka harus diupload ke kampus masing-masing. Kemudian ada seleksi kedutaan. Biasanya berlangsung minimal 2 minggu setelah penutupan seleksi kampus. Kemudian teman-teman akan dapat LOE dari embassy. Kemudian diberikan waktu 2 minggu untuk meng-approve atau mereject. Kemudian persiapan keberangkatan dan pelaporan kampus dan ICCR regional. Ini adalah timeline tahun lalu. Timeline yang ini adalah timeline yang perlu diketahui oleh mahasiswa sendiri. Jadi mereka sepertinya memiliki timeline sendiri. Jadi karena di sini panjang banget, bisa dilihat di sini. Ini panjang banget seleksinya ICCR. Ini di sini timeline-nya.
Jadi kayak misalnya mahasiswa mendaftar maka akan dikirim langsung ke universitas. Kemudian di universitas langsung akan mendapatkan kalau ketika mendapatkan penolakan maka akan diinfokan ke mahasiswa, biasanya di dalam bentuk portal. Kemudian jika berhasil atau jika diterima mahasiswa, diterima kampus, maka akan masuk ke embassy di Jakarta. Jika sudah masuk di embassy Jakarta, maka akan ditentukan kuota per negara. Kalau angkatan saya, alhamdulillah, dan seperti yang dikatakan Ibu Lesti, bahwa kita mendapat tambahan kuota. Jadi angkatan saya itu tahun 2021-2022 itu ada sekitar 40 yang lolos, yang terkonfirmasi lolos di gelombang kedua. Kemudian setelah sudah dialokasikan, disesuaikan kuota, maka akan dikirim LOI-nya ke masing-masing mahasiswa, calon mahasiswa. Nanti di portal kita bisa melihat apakah kita diterima atau tidak. Kemudian setelah itu kita bisa menerima beasiswanya, kemudian terkirim lagi dan kita bisa melakukan proses pembuatan visa. Kalau tahun lalu itu pembukanya itu 15 Maret, kemudian penutupan tanggal 7 Juni. Kemudian tanggal 30 Juni ini adalah konfirmasi kampus. Jadi kampus menginformasi kita diterima, kita ditolak itu tanggal 30 Juni terakhir. Kemudian tanggal 5 Juli itu udah pengumuman gelombang pertama, saya bilangnya gelombang pertama karena di sini adalah kuota pertama tahun angkatan saya itu sekitar 20 orang di tanggal 25 Juli ini. Kemudian kita batas terakhir itu 15 Juli. Kemudian di tanggal 22 Juli ini adalah pengumuman gelombang kedua jika ada mahasiswa yang melakukan menolak beasiswanya kan di reject di aplikasi, maka akan diberikan ke teman-teman yang lain. Kemudian di tanggal 22 Juli ini ternyata terjadi penambahan kuota dan akhirnya sampai 40 calon mahasiswa kemarin. Ini adalah strategi, bukan strategi, sedikit sharing untuk bisa diperhatikan lagi lah untuk dalam beasiswa CCR ini. Yang pertama adalah pilihlah kampus yang ramah mahasiswa asing. Dalam hal ini bisa teman-teman lihat apakah kampusnya benar-benar banyak mahasiswa asingnya, sehingga nanti benar-benar persiapannya misalnya dalam LOE-nya sangat tidak terlambat, sehingga teman-teman bisa mendapatkan kejelasan status di aplikasinya. Kemudian penuhi syarat opsional seperti TOEFL, surat rekomendasi, dan sebagainya. Ini seperti saya mewajibkan, padahal di opsional, karena disitulah kelebihan kita. Kemudian submit seluruh sertifikat, baik kegiatan dan lomba. Jika teman-teman punya kelebihan di lomba, maka submitnya yang di lomba-lombanya. Jika teman-teman punya kegiatan di ekstrakurikuler, di organisasi, boleh mensubmit masing-masing sertifikat yang kita miliki. Kemudian esai dibuat secara maksimal, boleh minta review atau lihat dan compare dari contoh esai di internet. Esai di internet itu adalah seperti gambaran kepada teman-teman, tapi kalau di angkatanku. Jadi banyak referensi di internet, atau bisa minta teman-teman yang sesama calon juga, atau minta review kepada orang yang biasanya memang bisa nge-review esai. Karena benar-benar di esai ini itu sampai kita harus tulis manual di websitenya, saking dia benar-benar kayak pentingnya esai ini menjadi penentu lolos atau tidaknya beasiswa ini. Kemudian banyak yang tidak, kalau bagian tidak punya prestasi akademik kayak harus ranking 1 atau lain-lain, bisa maksimalkan di motivation letter atau mengupload beasiswa sertifikat lainnya. Karena ketika kita nggak punya kelebihan, sepertinya juga tidak akan melihat kita udah nggak bisa aktif di organisasi, udah nggak aktif juga di lomba, nggak aktif apa-apa juga, sepertinya akan jadi pertimbangan. Tapi makanya ketika teman-teman aktif di organisasi, ya silahkan diperlihatkan bahwa teman-teman aktif di situ, karena itu bisa menjadi nilai kelebihan. Apapun kelebihannya harus diperlihatkan. Kemudian rajin cek email dan website A2-nya, karena di email inilah pemberitahuan setiap progres dari teman-teman. Kemudian banyak berdoa ya, harus banyak berdoa. Kemudian harus daftar di portal. Kalau nggak daftar ya nggak akan lolos lah beasiswa ini. Dan sabar, karena pengumumannya itu bisa sampai 1 bulanan juga. Ini gambaran kampus tahun 2021-2022. Jadi benar-benar kita tersebar di hampir seluruh India. Mulai dari ujung India, dari Gujarat, kemudian kita ke Lucknow, kemudian Delhi, kemudian sampai ke Karnataka. Kemudian di Madras juga. Kita benar-benar tersebar di seluruh India. Ini di Gujarat University ada 4 orang. Di Delhi malah ada sekitar 7 orang. Kemudian di Lucknow ada 4. Kemudian di Nanda ada 4. Di sini Punjab saya kemarin juga banyak Punjab di sini.
tapi saya lupa compare di sini. Jadi ini ada sekitar 40 mahasiswa yang diterima di ACCR 2021-2022. Jadi untuk ranking kampus di India bisa dilihat di nerfindia.org. Kemudian ini yang khusus untuk yang kampus umum, kemudian teknik, kemudian yang bawah ini adalah untuk yang kampus teknik karena mereka punya standar sendiri untuk kampus-kampus tekniknya. Ini tutorial pendaftaran ACCR. Sebenarnya saya pengennya langsung di website, tapi websitenya lagi down sekarang. Ini di alamatnya, jadi alamat selain ini berarti bukan yang resminya. Ini aplikasinya. Nanti ini sudah terisi, tapi teman-teman akan nanti kosongan. Jadi pertama di sini ditulis namanya, bisa diblok. Kemudian ada 3 pilihan di sini. Ada Embassy India di Jakarta, kemudian ada Embassy di CGI di Bali, kemudian ada di Medan. Masing-masing memiliki kuota, tapi biasanya yang paling banyak adalah Jakarta. Jadi Jakarta biasanya kalau tahun saya itu memang banyak, tapi yang Bali juga menerima. Ada beberapa teman saya yang dia melalui konsulat India yang di Bali, kemudian yang di Medan juga. Jadi ada 3 pembagian kota, tapi kita cuma bisa daftar di salah satunya. Kemudian tulis nama. Aslinya ini fotonya sih saya sepertinya salah upload kemarin dan nyadarnya pas di akhir, harusnya dia itu latar belakang putih. Yang fotonya latar belakang putih, kemudian bajunya bebas rapi. Kemudian kita ngupload paspor. Memang karena saya bilang bahwa paspor itu syarat wajib karena diminta kapan dibuat dan kapan terakhir, kemudian di tempatnya. Kemudian postal address, ini alamat kita, kemudian ngupload email, kemudian nomor HP. Ini jangan sampai salah nomor HP sama email. Terutama nomor HP karena informasi dari Embassy Jakarta itu ketika kita lolos di informasinya itu adalah lewat HP, dikonfirmasi dulu mau diambil atau tidak, baru dikirimkan LOE-nya melalui website. Kemudian pengenalan orang tua, kemudian alamat orang tua. Yang ini adalah tentang esai. Jadi minta pengetahuan Inggrisnya di sini, apakah bagus atau sangat bagus. Kemarin bagus. Kemudian di sini English Proficiency Test ini kalau ada. Kemudian ini ada esainya. Jadi di sini saya mengupload kalau tidak salah kemarin itu pertanyaannya adalah kegagalan apa saja yang pernah diraih kegagalan yang pernah diraih selama ini dan bagaimana mengatasinya. Di sini saya bercerita bahwa saya sebenarnya tidak pernah menang juara, tetapi meskipun saya ranking 1 gitu, waktu saya SD sampai SMA saya tidak pernah menang juara, tapi selalu ranking 1. Dalam hari ini juara lomba-lomba. Tapi di sisi lain, ketika saya tidak pernah menang itu, saya aktif di organisasi atau saya aktif di proyek-proyek yang lain. Dan saya mengatakan bahwa kita harus perlu belajar di hari yang lalu, tetapi untuk kedepannya kita bisa menang atau bisa berhasil di tempat yang lainnya. Kemudian selanjutnya kita mengisi apakah course tipe-nya yang ingin kita pilih, engineering, science, law, atau hal-hal yang kita inginkan. Kemudian makanya di sini kita tidak bisa lintas jurusan, misalnya engineering kemudian manajemen, karena di sini kita nggak bisa mengubah antara engineering-nya dan manajemen, harus satu bidang khusus yang kita ingin pilih. Kemudian ini daftar kampusnya, yang sangat harus berhati-hati ketika teman-teman di sini salah nulis tentang gelar, maka terutama untuk yang S1 karena kan kesalahan sedikit saja maka akan diartikan beda oleh kampus gitu. Bahwa kita daftar jurusan ini ternyata kita salah menuliskan apa yang kita inginkan, maka kita bisa saja lulus di jurusan yang kita tidak inginkan karena kesalahan kita sendiri. Yang pertama kemarin memang sempat milih di Kerala, kemudian di Hyderabad, kemudian Delhi, kemudian Aligarh, kemudian di GTU atau kampus saya sekarang ini. Kemudian kita harus ngupload ijazah SMP grade 10, kemudian grade 12 ini setara SMA, kemudian undergraduate untuk yang S2 dalam bentuk persen. Jadi kalau teman-teman biasanya kan ijazahnya nilai, kalau udah bukan skala 0 sampai 4 berarti sudah bisa langsung di-upload presentasinya. Nilai yang saya upload di sini adalah nilai ijazah, bukan nilai UN yang waktu itu kan ada untuk SMP sama SMA ada UN, maka di sini saya mengupload hanya nilai ijazahnya. Kemudian yang wajib di sini adalah rekomendasi kita
merekomendasikan siapa. Kalau di sini saya rekomendasinya adalah dari 2 dosen saya waktu saya kuliah di Cepu, di Blora, di Jawa Tengah. Dua-duanya dosen, kemudian rekomendasi teman di India. Ini sebenarnya saya rekomendasikan supaya teman-teman udah ada sedikit kenalan lah sebagai gambaran. Jadi saya menuliskan nama teman saya di sini, yang saat ini juga kuliah di Gujarat. Kemudian informasi apakah pernah terkeling ke India, kemudian mendapatkan SSL sebelumnya, dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Kemudian ada upload tanda tangan. Ini adalah dokumen yang wajib diupload, dan dokumen opsionalnya dimasukin di mana. Yang pertama itu Permanent Unique ID, ini KTP atau KK, ini wajib. Kemudian paspor, itu paspor itu nama sama cover belakang yang ada tulisan jika paspor ini hilang maka siapa yang dihubungi gitu. Kalau nggak kurang salah. Jadi di belakangnya itu ada satu halaman yang kita mengisi alamat kita di luar negeri. Kalau nggak ada kita kosong saja, tapi tulis emergency kontaknya siapa, orang tua atau saudara atau siapa, dan nanti itu juga diikutkan masukin di sini. Kemudian grade SMP, kemudian SMA, kemudian yang undergraduate, karena saya daftarnya S2, kemudian medical fitness certificate, ini untuk yang surat kesehatan. Kemudian yang ini dokumen yang ditranslate dan dalam bahasa Inggris. Sebenarnya ada opsional 8 di sini, ada dokumen, tapi kemarin waktu daftar itu sempat gagal. Akhirnya dokumen yang harusnya saya upload di nomor 8 karena dia bukan dalam bahasa Inggris, saya upload di nomor 7. Padahal itu tidak direkomendasikan. Artinya yang nomor 7 ini khusus untuk dokumen yang berbahasa Inggris, misalnya CV dalam bahasa Inggris, surat rekomendasi dalam bahasa Inggris. Di sini di-uploadnya di nomor 7. Tapi kemarin saya sempat gagal karena kurang tahu juga masalah website kayak sepertinya, maka saya upload di nomor 7 semuanya. Kemudian seleksi beasiswa ini bagaimana? Yang pertama memang saya bilang bahwa kita akan dapat pemberitahuan dari kampus. Ini pemberitahuan dari GTU bahwa nilai saya yang 3.41 itu tidak jelas di ijazah apakah dia menggunakan skala 4, 5, 6, atau 10, maka dia menginginkan bukti berapa sebenarnya. Maka ini wajib dijelaskan. Ketika tidak dijelaskan, maka teman-teman bisa di-reject sama kampusnya dan akhirnya dapat status di-rejected dari aplikasinya. Kemudian dari DTU sendiri meminta pemilihan jurusan. Jadi ketika kita sudah memilih jurusan, seperti saya daftar kemarin di Instrumentation and Control, ternyata DTU-nya minta, karena saya kan masuknya di Departemen Electrical Engineering, dia minta spesifikasi. Di sini electrical ternyata ada 3 jurusan, jadi saya bebas memilih mana yang menjadi prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ada kesempatan untuk berpindah, bisa ada kesempatan untuk dipindahkan jurusannya jika kuotanya penuh, tapi masih dalam satu bidang yang sama, yaitu Electrical Engineering. Ini biasanya yang S1 juga. Ketika teman-teman tidak mengupload nama jurusannya, cuma bilang engineering, maka teman-teman akan diminta jurusan spesifiknya apa. Maka akan dihubunginya melalui email. Kemudian ini status pertama saya daftar, submit semua. Kemudian ini status setelah sebelum pengumuman, yang pertama saya di-reject di Jawaharlal Nehru Technical University, Hyderabad. Mungkin saya kurang tahu, mungkin ada syarat wajib yang saya tidak kurang perhatikan, maka saya di-reject. Kemudian di DTO, ini application submitted, berarti kita dapat LOI dari kampus dan masuk ke embassy yang kita daftar, maka berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini jika status kita berubah menjadi application submitted. Kemudian di GTU juga sepertinya statusnya, maka saya diterimanya di 2 kampus, nomor 3 sama nomor 4. Yang menentukan kita diterima di kampus 3 sama kampus 5 adalah embassy. Kita nggak punya kesempatan untuk memilih. Jadi jika mereka yang pemerataan, maka kita bisa ditempatkan terserah mereka. Jadi kayak seperti dilihat gandaan juga, karena yang menentukan ini adalah embassy. Kemudian pengumuman SCCR. Ketika kita sudah ditelepon oleh embassy waktu itu di Jakarta, maka status kita akan berubah menjadi seperti ini. Berarti kita sudah menerima beasiswa ICCR. Saya waktu itu dipilihnya kampus GTU, Gujarat Technological University. Kemudian akan dapat undertaking, di sini akan dapat statusnya. Nah, ini statusnya. Kita bisa melihat university letter, offer letter, kemudian bisa menerima. Jadi kita bisa yes atau no di sini. Ada pilihannya. Kemudian saya sudah yes, maka saya bisa mendownload 3 dokumen ini untuk persiapan visa. Kemudian semua orang punya alasan buat studi di luar negeri, pertahankan dan jangan kenalkan alasan itu. Semoga Tuhan memudahkannya. Tugas-tugas saya.
Mungkin sedikit sharing dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa silahkan bertanya atau ingin bisa bertanya di kolom komentar atau bagaimana. Terima kasih Mas Erdin untuk penyampaiannya. Menarik sekali ya penjelasan dari Mas Erdin tadi. Tapi mungkin teman-teman ada hal-hal yang masih mengganjal terkait proses pendaftaran dan semacamnya dalam proses pengajuan beasiswa ICCR ini. Tadi sudah saya persilakan untuk bertanya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, baik berupa raise hand maupun yang chat. Kita mulai dari yang kolom chat dulu ya. Mas Erdin, ini ada pertanyaan dari Laksmi. Pertanyaannya, halo Kak, aku mau tanya tentang ijazah itu. Kalau mau S1 kan perlu ijazah SMA, dan kalau belum lulus, apakah boleh pakai nilai rapor semester 1 sampai semester 5? Itu gimana, Mas Erdin? Ya, izin menjawab ya. Ini sekedar sharing, soalnya saya memang, jadi kan memang kalau belum lulus pakai ijazah, pakai rapor sementara atau harus nunggu ijazah. Ternyata dari teman-teman ya, ICCR sebelumnya itu memang mereka pakai ijazah sementara. Jadi tidak ada yang pernah pakai rapor semester 1 sampai semester 5. Karena kan dia nilainya April ya, dan sepertinya udah lulus, maka diusahakan memang kalau bisa pakai ijazah sementara. Meskipun udah kayak mepet di akhir, tapi semoga lah tidak sampai benar-benar di minggu-minggu terakhir, karena 1 minggu, 2 minggu sebelum penutupan biasanya benar-benar down itu websitenya. Tapi boleh dicoba ketika tidak memungkinkan untuk mendapatkan ijazah, tetapi menggunakan rapor semester 1 sampai semester 5, tapi ditranslate dan ada rata-ratanya. Semoga itu bisa memudahkan untuk lolosnya. Soalnya sampai saat ini belum ada yang pernah nyoba, tapi semoga bisa. Karena rata-rata yang saya tanya, yang sharing-sharing yang benar-benar penerima S1, ya beasiswa ICCR yang S1 itu menggunakan ijazah sementara mereka. Karena biasanya kan April tutup biasanya udah dapat ijazah sementara. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Mas Erdin. Pertanyaan selanjutnya mana ya? Kalau mana ya? Sabar. Atau yang resmi aja dulu kali ya? Boleh. Ini, Kak, izin bertanya dari siapa ya? Iin. Untuk nilai ijazah itu ada nilai minimalnya tidak? Terus yang bagaimana? Kalau nilai minimal ya, jadi kan sepertinya teman-teman harus melihat syarat-syarat kampus masing-masing, karena kan udah biasanya setiap kampus punya requirement masing-masing. Misalnya nilai S1-nya minimal 60%. 60%, jadi teman-teman mengkonversi PK-nya yang 0 sampai 4 itu menjadi persen, apakah bisa memenuhi minimal atau tidak, karena ada syarat-syarat minimal. Biasanya kita bisa melihat di informasi kampus, masing-masing kampus, ketika ingin melihat berapa sih standar minimal untuk pendaftaran. Biasanya itu sekitar di 55% sampai 60% untuk standar minimal, tetapi harusnya lebih di atas itu lah, supaya memudahkan dan memberikan peluang lebih besar untuk lolos beasiswa ini. Terima kasih ada pertanyaan ini. Oke, masih ada nggak ya? Untuk materinya nanti bisa di-share ya, Mas Erdin. Ini ada audiens yang bertanya untuk materinya. Ya, nanti saya share, tapi dalam bentuk PDF, soalnya tadi itu kan banyak yang saya ini ya, data-data pribadi saya memang benar-benar harus hilangkan ya, supaya untuk keamanan. Nanti saya jadiin PDF, saya bisa share ke teman-teman. Oke, jadi nanti filenya akan di-share ke grup dalam bentuk PDF-nya. Ini ada pertanyaan lagi
Untuk ICCR Medan dan Bali, apakah nanti proses seleksinya berbeda dengan ICCR Jakarta dari Erdelia? Kalau seleksinya sama, hampir sama aja. Nanti ditelepon juga, dikonfirmasi apakah diterima atau tidak, baru nanti berubah. Cuma ya kuotanya aja sebenarnya lebih dikit Bali sama Medan. Tapi kan ini memperbesar peluang, jika orang Bali asli harusnya di Bali aja daftar, karena itu nanti memperbesar peluangnya ya. Kecuali yang di luar Bali sama Medan, memang kita harus nggak mau ke Jakarta, harus bersaing lah secara Indonesia gitu. Karena kotanya lebih banyaknya di situ. Kalau di Bali kalau nggak salah 5 orang, kalau Medan 5 juga kalau nggak salah ya. Yang tak di angkatanku 5 orang kalau nggak salah. Atau 4 sekitar segitulah kotanya. Kalau Jakarta itu selebihnya lah sampai yang 40 orang. Disarankan daftar sesuai dengan domisili ya. Karena berat juga kalau domisili Bali terus daftarnya di ICCR Medan. Ngambil kota jauh-jauh. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Kalau prodi S1 ilmu psikologi di India yang terkenal bagus di mana ya Kak? Oke. Mungkin bisa dijelaskan juga Mas Erdin, kira-kira ada tidak situs atau lembaga atau apa gitu di India yang menyediakan informasi seperti itu. Kalau kita mau ngecek bidang studi ini di India yang paling bagus itu kampus apa gitu. Di sini. Kalau yang tadi saya sempat perlihatkan bahwa ranking di India itu ada yang teknis sama yang umum. Kalau yang umum itu bisa di NIRF. Nanti saya izin buka ya websitenya. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini. Sebentar. Nah, di sini udah terlihat. Yang ini ada 2 standar sertifikat rankingan di India. Ini biasanya pakai yang ini, National Institutional Ranking Framework. Ini yang biasanya untuk ranking-ranking yang untuk seluruh kampus diurutin, mulai dari research-nya, kemudian outcome-nya. Di sini kita bisa melihat di sini rankingnya yang tahun 2021. Jadi di sini ada jurusannya secara keseluruhan, kemudian universitas, engineering, manajemen, farmasi, kemudian research-nya di mana, kemudian law, kemudian arsitektur. Jadi ini perankingan seluruh universitas yang ada di India. Tapi khusus yang ini, yang ARIA ini, atau Ranking of Institutional of Innovation Assessment, ini khusus yang untuk kampus-kampus yang teknik. Karena mereka menstandarisasi teknik yang ada di India itu dengan satu kurikulum yang sama. Jadi biasanya memang udah diberikan gambaran bahwa kurikulum dimanapun teknik di India itu hampir sama lah kurikulumnya kita di Delhi atau di Gujarat, karena mereka itu satu lembaga yang sama. Seperti itu. Jadi bisa dilihat, dicek masing-masing. Kemudian nanti teman-teman cek aja langsung di kampus masing-masing untuk jurusannya. Soalnya saya kurang tahu lah jurusan kampus-kampus yang mana kelebihannya ada di mana. Misalnya kampus psikologi, misalnya disarankan di mana. Soalnya saya juga nggak sampai riset, ini kampus ini jagonya di sini. Mungkin teman-teman bisa buka di masing-masing kampus. Misalnya psikologi tertariknya di kampus mana. Karena kan ICCR khusus untuk yang kampus-kampus negeri yang ada di India. Maka sudah dipastikan bahwa sebenarnya kampusnya udah pasti yang bagus-bagus ya, tanpa perlu dicek yang lagi. Tinggal memastikan ya kurikulumnya apakah dia fokusnya di mana. Karena kan setiap jurusan itu ada peminatan-peminatan, kalau sudah cocok ya silahkan diambil. Pasti untuk yang kayak bagus, karena semua kampusnya di India itu udah termasuk yang kampus yang sudah bagus ya negeri. Untuk cek jurusannya bisa di websitenya, tapi saya mungkin bisa sedikit berikan gambaran ya. Saya share screen lah yang tahun kemarin untuk yang kampusnya yang di mana saja. Ini yang kampus, jadi kampusnya dibagi 2. Kemarin yang kampus umum sama kampus yang teknik. Yang seperti ini bilang seperti itu kita
Ini yang khusus untuk teknik, IIT sama NIT. Jadi di kampus apa aja ada semua di sini. Universitas di sini. Jadi yang perlu teman-teman memang harus perhatikan adalah state-nya di mana, kemudian nama kampusnya. Kemudian diperhatikan perbedaan state sama sentral ini ada perbedaannya banget dan besar banget perbedaannya. Kalau state itu kampusnya itu adalah dia kampus yang punya banyak college. Jadi kan saya tadi udah di awal bahwa sekitar 17.000 college itu ada di India. Jadi sebisa kita berikan gambaran bahwa ini Andhra University. Kalau dia menulisnya state di sini, berarti dia itu kayak satu provinsi, kampusnya itu tersebar, bukan sentral. Kalau yang sudah ditulis berarti sentral, maka dia cuma satu kampus. Tapi kalau dia state itu satu provinsi itu kayak di Indo, seperti di DKI Jakarta, maka satu DKI itu kampus-kampusnya itu tersebar ke seluruhnya itu. Jadi kayak kita bisa ada di college yang tentang engineering, college yang tentang manajemen, tapi tersebar di satu provinsi itu. Jadi itulah perbedaan sentral sama state. Jadi diperhatikan jika teman-teman benar-benar ingin yang penting saya di daerah tertentu atau memang harus di sentral supaya ini lebih buat ininya. Misalnya kalau yang state itu ya untung-untungan juga kadang jadinya. Kalau kita ditempatkan di agak pelosok ya sudah kita harus pasrah karena kan itu ada state. Jadi ada satu memang yang jadi kita harus siap-siap kalau state itu bisa ditempatkan di mana aja. Jadi harus dilihat ini state-nya kampusnya apa aja. Misalnya engineering, saya daftarnya electrical engineering. Ternyata di situ afiliasinya, biasanya istilahnya afiliasi, ada kelasnya di sini. Itu bisa dicek masing-masing afiliasinya, jadi sudah ketahuan bahwa